Balik lagi di Reportika bareng gue Trias Ambari. Minggu ini tim monitoring Reportika dapat data valid soal Presiden Prabowo yang jadi bahan obrolan di media sosial. Di periode 19 sampai 25 Juli 2025, mentions nama Presiden Prabowo tembus 191.285. Ini naik 27% dibanding minggu lalu yang cuma 142 ribuan. Tapi yang paling fantastis, total engagement-nya tembus 34.503.556. Ini naik 110%. Padahal di minggu lalu sekitar 14,9 juta. Bukan cuma naik pamor, Pak Prabowo jadi epicentrum obrolan politik digital. Ini dia nih, topik-topik yang muncul. Yang pertama, pidato di Kongres PSI yang sebut aksi kabur aja dulu didanai koruptor. Kemudian ada isu pertukaran data WNI dengan Amerika. Kemudian ada lagi logo HUT RI yang disebut Keropi. Ada juga isu keracunan MBG dan vonis Tom Lembong. Mentions terbanyak berasal dari platform X atau Twitter. Ada 115.523 mentions dalam sepekan. Disusul YouTube ada 30.101 mentions, portal berita 21.388 mentions, TikTok 12.183 mentions, Instagram 6.917 mentions, dan Facebook 4.192 mentions. Kalau kita bahas lebih dalam lagi soal sentimen, netral masih dominan di angka 50%. Sentimen negatif naik tipis ke 26%, sedangkan positif ada di 24%. Sisi emosinya masih kuat di trust sebesar 31,41% dan joy sebesar 27,77%. Tapi ada kenaikan di anger sebesar 5,65% dan disgust sebesar 11,04%. Selain itu, anticipation di 12,83%, sadness 3,84% dan fear 7,45%. Secara keseluruhan, emosi masih dominan positif. Kata-kata kunci yang paling sering muncul di semesta percakapan soal Presiden Prabowo ada Prabowo, Presiden, Indonesia, Koperasi, dan beberapa kata lainnya. Nah, kalau kita kulik lebih dalam lagi, puncak mentions terjadi di tanggal 21 sampai 22 Juli. Pas pidato Prabowo di Kongres PSI dan isu kabur aja dulu didanai koruptor jadi viral. Lalu di 25 Juli isu tukar data WNI ke Amerika meledak bareng vonis Tom Lembong. Narasi balas dendam politik pun muncul. Terus kenapa pidato PSI dan isu data WNI ke Amerika bisa meledak di media sosial dan menyeret citra Presiden Prabowo? Dari data Reportika, puncak percakapan terjadi pada 21 sampai 22 dan 25 Juli. Isunya kabur aja dulu ramai dibahas sama akun politik. Nah, kalau isu tukar data WNI dikaitkan ke privasi dan juga kedaulatan. Data mentionsnya, data WNI sebanyak 10.817 mentions, PSI 6.542 mentions, otoriter 2.801 mentions, dan yang menariknya, sentimen terhadap isu-isu ini didominasi negatif. Dan dari mapping data, akun-akun berafiliasi anak abah jadi motor utama yang ngedorong narasi ini. Hasilnya, kesan bahwa pemerintah sedang tidak stabil. Padahal ada data hangat soal Forbes puji Presiden Prabowo yang sebenarnya punya sentimen positif. Menariknya lagi, isu yang ramai di X, gaungnya nggak sampai di TikTok dan juga YouTube. Netizen TikTok dan juga YouTube justru menanggapi isu-isu yang lebih positif dan juga humanis. Misalnya, undangan Forbes buat Presiden Prabowo, program sekolah Papua, atau soal koperasi Desa Merah Putih. Artinya, di balik panasnya perang narasi politik ada juga aksi nyata yang diapresiasi publik. Tapi nggak seviral yang tadi. Jadi yang main di X fokus ngedorong isu politik. Sedangkan di platform lain, publik lebih tertarik sama cerita aksi nyata. Nah, momen-momen apa aja sih yang sebenarnya bisa jadi bahan komunikasi positif istana? Pertama, di 21 Juli netizen puji langkah diplomasi Presiden Prabowo. Setelah bertemu Chairman Forbes dan diundang ke Forbes CEO Global Conference. Yang kedua, 23 sampai 24 Juli. Isu sekolah rakyat di Papua dan Koperasi Desa Merah Putih naik di YouTube dan juga TikTok.
Netizen bilang nih, aksi nyata presiden buat akar rumput. Yang ketiga, tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa diturunkan jadi 0%. Ada narasi Prabowo berhasil jaga martabat ekonomi di tengah gejolak politik. Narasi positif ini naik khususnya di platform TikTok dan juga YouTube. Nah, data tadi diambil langsung dari hasil monitoring tim Reportika periode 19 sampai 25 Juli 2025. Jadi, dalam seminggu Presiden Prabowo jadi tokoh yang paling sering dibicarakan di media sosial. Isunya juga beragam, dari yang bernada kritik pedas sampai yang sebenarnya positif tapi nggak banyak didengar. Pertanyaannya, apa ini awal dari gelombang tekanan yang lebih besar? Atau cuma riuh sesaat yang sebentar lagi akan mereda? Gimana menurut kalian? Cus, tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, subscribe, biar ngobrolin politik nggak cuma katanya, tapi ada datanya.